Bismillahirrahmanirrahim. Saya Teguh Budiono akan memaparkan materi tentang pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial terkait dengan pengertian PIPS secara umum. Yang pertama ada pendidikan IPS atau Social Studies adalah upaya-upaya disiplin ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, Social Studies atau PIPS adalah kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat. Yang ketiga, IPS adalah mata pelajaran yang tersusun dari mata pelajaran ekonomi, geografi, sejarah, dan lainnya. Yang keempat, PIPS adalah mata pelajaran yang menggunakan ilmu-ilmu sosial dengan upaya mempelajari hubungan manusia dan masyarakat. Oke, perkenalkan nama saya Yosi Siti Juhro akan membahas materi lanjutan dari pembelajaran IPS. Nah, secara istilah, IPS atau ilmu pengetahuan sosial ini pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1972 dalam Seminar Nasional Civic Education di Tawangmangu, Solo. Nah, untuk secara konsep, IPS ini pada tahun 1972 sampai 1973 pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan, yakni kurikulum perintis Sekolah Pembangunan di IKIP Bandung. Menurut Profesor Nukman Sumantri, pengertian IPS ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pendidikan IPS untuk persekolahan, yakni sebagai penyederhana dari adaptasi disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk mewujudkan pendidikan. Nah, yang kedua ada pendidikan IPS untuk perguruan tinggi, yaitu sebagai seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Oke, saya akan menjelaskan tentang kondisi pembelajaran IPS di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, IPS ini adalah pendidikan ilmu disiplin. Selama bertahun-tahun, IPS ini selalu mendapatkan slotnya sendiri sebagai mata pelajaran yang dianjurkan dari mulai sekolah dasar. Di Indonesia, di era sekarang, paradigma IPS ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa menjadi warga negara yang baik dalam arti berpikir, bertindak, dan merasa, dan juga hidup sebagai warga Indonesia yang baik. Tujuan utama dari pembelajaran IPS ini adalah untuk membantu para kaum muda mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan sebagai warga negara dari berbagai macam budaya. Masyarakat demokratis di dunia ini saling tergantung. Selama ini, pembelajaran IPS di Indonesia kurang menarik. Menurut Jamroni, masalah dari pendidikan IPS ini adalah kurang tegasnya body of knowledge IPS di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap IPS yang diungkapkan Jamroni itu ada 3 faktor yang memiliki korelasinya langsung dengan sikap siswa, yaitu pendidik, lingkungan pelajar, dan sikap pelajar yang sudah terbentuk sebelumnya, yang meliputi motivasi, percaya diri, dan pengakuan terhadap pentingnya materi pelajaran. Lingkungan belajar sangat memiliki peran kuat dalam membentuk sikap siswa yang berpotensi. Baik, memasuki materi selanjutnya, yaitu mengapa sih perlu dilakukan pembaharuan pembelajaran IPS di Indonesia. Ini diakibatkan, kita bisa lihat dari secara historis sendiri, pembelajaran di Indonesia itu sangat sukar ya terlihatnya. Nah, karena pembelajaran IPS di Indonesia itu sangat tergantung kepada individual atau kelompok pakar yang merumuskan tentang pembelajaran IPS itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yang pertama ada sikap pelajar itu sendiri, di mana si pelajar sudah memiliki atau terbentuk motivasinya, percaya dirinya, dan yang lain-lainnya mengenai si pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan ini memiliki peran kuat ya dalam memberikan apa sih yang membantu atau mendorong si sikap siswa untuk berpotensi terhadap ilmu sosialnya. Jadi lingkungan sendiri itu yang membentuk siswa tersebut bagaimana tentang pelajaran IPS-nya sendiri, begitu. Nah, diharapkan dengan pembelajaran IPS sendiri terus berkembang seperti itu untuk bisa membangun siswa serta pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Pujan Septiana ingin menjelaskan siapa saja yang berperan dalam pembaruan kurikulum IPS di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, yang berperan untuk mengkaji sebagaimana jauh efektivitas kurikulum tersebut dan seberapa jauh kurikulum tersebut bermanfaat pada siswa dan dapat diterapkan oleh siswa. Yang kedua, guru sebagai berperan memfasilitasi dan mengajari siswa tentang kurikulum tersebut atau standar kurikulum kepada siswa. Dan yang ketiga, yang terakhir, siswa sebagai pengonsumsi kurikulum sekaligus yang menerapkannya kurikulum dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Abdurrahman. Saya akan menjelaskan upaya pembaharuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. 1. Pembaharuan kurikulum. Kurikulum pertama lahir pada tahun 1947 pada masa kemerdekaan. Kurikulum diambil dari bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pembelajaran. A. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada tahun 1945 sampai 1964. Istilah ilmu pengetahuan sosial belum dikenal mata pelajaran mengarah ke social study. Sudah ada mata pembelajarannya adalah geografi, sejarah, cipis, koperasi untuk sekolah dasar, dan ekonomi, sosiologi, dan antropologi bagi sekolah menengah. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum 1964 dan 1968. Pada periode ini, belum dikenal istilah ilmu pengetahuan sosial. Istilah ilmu pengetahuan sosial baru dikenal pada tahun 1968. Tahun ini pun adanya perubahan kurikulum 1968 dengan pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial mulai masuk mata pelajaran pada tahun 1972 sampai 1973, yaitu dalam proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP IKIP Bandung, dan pada saat itu pun ilmu pengetahuan sosial belum masuk ke kurikulum. Namun pada tingkat SD namanya masih pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial sebagai mata pembelajaran sosial terpadu. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum 1975, pendidikan ilmu pengetahuan sosial terpadu untuk SD dan SMP. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu sebagai wadah yang mencakup mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Sedangkan untuk di SMA, IPS terpisah-pisah yang mencakup sejarah, geografi, dan ekonomi. Atau sejarah dan ekonomi untuk SPG. Alasan perubahannya karena kurikulum pada tahun 1984 pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada saat itu karena penyempurnaan dari kurikulum 1975 terutama jenjang SMP dan SMA. Pendidikan IPS pada kurikulum 1994. Pendidikan IPS terpadu untuk SD, yaitu untuk kelas 3 dan 4. Pendidikan terkonfederasi untuk SMP atau yang mencakup mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi, sama dengan kurikulum 1984. Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah umum,
dan sejarah nasional untuk kelas 1 sampai 2, ekonomi geografi untuk kelas 1 sampai 2, sosiologi kelas 2, sejarah budaya kelas 3, program bahasa ekonomi sosiologi, tata negara dan antropologi untuk kelas 3 program IPS. Pendidikan IPS pada kurikulum 2006 atau KTSP, pada tahun ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dasar, guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Dan materi IPS di SD pada tahun ini sangat simpel, serta IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan di masyarakat. Pendidikan IPS pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini, terutama di SMA, mata pelajaran sejarah menjadi 2, yaitu sejarah Indonesia atau sirah wajib yang dipelajari oleh IPS dan IPA, serta mata pelajaran sejarah peminatan yang dipelajari di khusus jurusan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Wijanarko dari kelompok 3 PIPS Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya di sini akan menjelaskan pembaruan KBM di Indonesia. Ada beberapa cara dalam mengajarkan keterampilan sosial kepada peserta didik melalui IPS, yaitu guru IPS harus menyajikan pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan model-model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme yang menempatkan siswa sebagai mitra pembelajaran dan pengembangan. Materi pelajaran dapat digunakan oleh guru IPS dalam pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan siswa dalam hal memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk memiliki berdayakan dirinya dapat dilakukan melalui proses pembelajaran di kelas. Dan terakhir, inquiry, yaitu strategi yang menekankan peserta didik menggunakan keterampilan sosial dan intelektual dalam memperoleh pengalaman baru atau informasi baru melalui investigasi yang sifatnya mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, memasuki materi selanjutnya, yaitu kenapa sih terjadi beberapa pergantian kurikulum di Indonesia. Nah, ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah perkembangan zaman, di mana kita ketahui sendiri ya, perkembangan zaman atau zaman itu terus berubah. Nah, hal ini juga mengakibatkan atau faktor yang mendukung terjadinya pembaharuan kurikulum, di mana kurikulum itu harus terus berjalan mengikuti zamannya, karena supaya kan tidak tertinggal. Soalnya seperti yang kita ketahui ya, zaman sekarang dengan zaman dahulu itu berbeda, di mana penerapan juga dan pengaplikasiannya itu berbeda juga, agar bisa dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat diterima di masyarakat, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini juga merupakan faktor pendorong kenapa perlu dilakukan pembaruan kurikulum. Karena kan kita ketahui sendiri ilmu pengetahuan itu terus bertambah. Setiap bertambahnya waktu, otomatis pengetahuan juga akan terus bertambah. Nah, hal ini juga diakibatkan atau mengakibatkan pembaharuan kurikulum terus terjadi supaya bisa terus diterima, bisa terus diaplikasikan, bisa terus diajarkan, dan tidak ketinggalan zaman seperti itu. Nah, dalam artian ini berarti ilmu pengetahuannya itu jangan yang itu-itu aja. Soalnya kan terjadi beberapa penambahan ilmu pengetahuan karena kan ada pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan, dan itu mengakibatkan
pertambahan ilmu pengetahuan. Jadi kurikulum juga harus terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuannya. Nah, untuk yang selanjutnya poin ketiga itu meningkatkan kemajuan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sudah kita ketahui ya, perubahan zaman sendiri itu pasti mengakibatkan perubahan masyarakat, di mana apa yang dibutuhkan masyarakat itu seperti apa. Nah, dengan adanya pembaharuan kurikulum ini diharapkan bisa terjadinya peningkatan. Intinya peningkatan setiap peserta didik agar bisa berbaur bersama masyarakat dan zamannya. Seperti itu. Keempat adalah memenuhi kebutuhan peserta didik itu sendiri. Jadi pergantian kurikulum ini bukan hanya berkaitan dengan masyarakat atau apa yang dicita-citakan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang dibutuhkan negara, tetapi juga apa yang dibutuhkan si peserta didik itu sendiri. Kurikulum juga diciptakan untuk terus memenuhi kebutuhan peserta didik dari masa ke masanya agar bisa berbaur bersama masyarakat dan bisa berkompeten serta bisa memiliki nilai lebih dalam dirinya masing-masing untuk bisa berbaur intinya bersama masyarakat. Nah, hal ini juga berkaitan dengan pendidik seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Bukan hanya pendidik seperti apa, tetapi materi seperti apa dan harapan seperti apa yang dibutuhkan peserta didik itu sendiri. Selain itu, menurut Sutopo dan Sumanto, ada sejumlah faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Faktor pertama yaitu bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dengan kekuasaan kaum kolonialis. Dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyatakan bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Untuk itu, mereka mulai merencanakan adanya perubahan yang cukup penting dalam kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Yang kedua adalah pengembangan iptek yang pesat sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan diketemukannya teori yang lama. Di lain pihak, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi, dan lain-lainnya menimbulkan ketemukannya teori dengan cara-cara baru dan proses belajar mengajar. Ketiga, pertumbuhan yang sangat pesat dari penduduk dunia yang bertambahnya penduduk, maka makin bertambahnya pula jumlah yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama dalam pendidikan ditinjau kembali kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar. Jadi kesimpulannya, pendidikan di Indonesia itu selalu naik turun, terkadang maju dan terkadang surut. Sejarah pendidikan Indonesia tentu saja memuat kurikulum di dalamnya, di mana di dalam perjalanannya selalu terjadi perubahan, dimulai dari kurikulum 1947, 1968, 1975, 1984, 1994, CBSA, KBK, terus KTSP, dan berbagai kurikulum lainnya yang lahir dan berbagai kebijakan baik karena politik, pendidikan, ataupun karena untuk menyempurnakan sebuah kurikulum yang telah ada agar mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik seperti yang diinginkan. Kalau dilihat lebih jauh, masing-masing kurikulum ini memiliki kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dari pendidik dalam memahami atau menguasai sebuah kurikulum sangatlah dibutuhkan agar antara pendidik dengan tujuan kurikulum sejalan sehingga dapat tercapai tujuan kurikulum pendidikan saat ini.